Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu mau memberikan materi. Ini pertemuan pertama kita di kelas 11. Jadi hari ini mau membahas tentang induksi matematik. Jadi Ibu langsung aja ya. Kalian jangan lupa cek kehadiran. Kalian juga jangan lupa buka ini ya, buka filenya. Kalau kalian belum dapat pembagian bukunya dari perpustakaan, kalian bisa buka file yang Ibu berikan di kolom materi. Kalian bisa lihat di sana. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama. Bab pertama adalah tentang induksi matematika. Jadi, apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika itu adalah pembuktian. Jadi, pembuktian sebuah pernyataan matematis. Jadi, kalau kita diberikan sebuah pernyataan, kita disuruh membuktikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nanti tujuan dari induksi pelajaran ini, tujuan dari pembelajaran ini yang jelas nanti akan membentuk pola pikir kalian yang lebih konstruktif, lebih membangun. Jadi kita melihat suatu masalah, kemudian kita bisa memikirkan pola masalah tersebut, kemudian kita bisa menentukan penyelesaiannya atau problem solvingnya. Jadi nanti Ibu lihat gitu kan, pemakaian induksi matematis ini atau orang yang punya pola pikir matematis seperti ini, nanti ketika dia menyelesaikan masalah itu lebih cenderung ke memikirkan solvingnya ya, bukan memikirkan masalahnya, tapi lebih cenderung memikirkan penyelesaiannya harusnya seperti apa. Nah, jadi di induksi matematik, jadi mengapa Kak perlu pelajaran ini? Menurut saya ini salah satu pelajaran matematika yang paling penting juga, karena intinya adalah ketika kita belajar matematika, kita belajar tentang pola pikir. Jadi inti dari pembelajaran matematis itu seperti itu. Pola pikirnya matematis, maka kalian akan lebih ketika punya masalah, itu kita akan lebih memikirkan solusi-solusinya, lebih mempertimbangkan, kalau solusi ini nggak berhasil, berarti kita coba lagi formula yang lain, seperti itu. Karena konsep matematis kan begitu, bahwa jika tidak ada penyelesaian, tidak akan ada masalah itu selalu ada penyelesaiannya. Kalau tidak ada penyelesaiannya, berarti itu masalahnya salah atau soalnya salah. Seperti itu biasanya kan. Oke, ini jadi pernyataan matematik itu ada dua nanti yang akan kita bahas. Yang pertama dia berupa bilangan asli atau non bilangan asli. Nah, cara pembuktiannya ada dua konsep. Yang pertama dengan menggunakan konsep prinsip induksi matematis dan prinsip yang lain. Prinsip yang lain itu ada 3, prinsip pembuktian langsung, tidak langsung, ataupun dengan kontradiktif. Kontradiktif nanti kalian menunjukkan pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan kalian tersebut, dan kemudian pernyataan yang berlawanan tadi kalian buktikan benar atau salah. Nah, itu disebut dengan kontradiktif. Nah, kemudian prinsip induksi matematis ini ada 2, basic step sama induction step. Ini kalau basic step itu adalah ketika kalian masukkan jika pernyataan pertamanya benar. Nah, kalian harus membuktikan dulu bahwa pernyataan pertamanya benar. Kemudian kalau prinsip induksi matematis, kita membuktikan salah satu pernyataannya benar, apakah pernyataan akhirnya menjadi benar. Nah, seperti itu. Kalian masih bingung mungkin. Jadi kalau kita sudah masuk ke soal, mungkin kalian akan mulai terbuka. Nah, oke, sekarang yang pertama, dan ini harus ya, kalau dia memenuhi kedua langkahnya, maka dia benar. Tapi jika salah satunya saja, maka menjadi salah. Gitu, karena dia keharusan. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melatih siswa, kalian silahkan baca sendiri, menunjukkan hasil ingin tahu, menjelaskan prinsip induksi, kita menjelaskan langkah-langkah pembuktian, merancang formula, kemudian membuktikan kebenarannya, membuktikan kebenaran dari keterbagian, kebenaran dari ketidaksamaan pola bilangan, dan menyelidiki kebenaran dari rumus atau formula dari suatu pola bilangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, perhatikan di sini bahwa ini ada ilustrasi nih. Ini ilustrasi. Kalian pernah lihat seperti ini? Misalnya buku disusun-susun, papan disusun-susun. Oke, kalian sering dengar efek domino? Yes, efek domino. Efek domino itu adalah jika misalnya kita jatuhkan, jadi efek domino itu jika satu benda dijatuhkan, satu bagian dijatuhkan, maka akan mengakibatkan bagian yang lainnya terjatuh. Jadi prinsip induksi matematis seperti itu. Yang pertama, misalnya kita susun nih kartu, atau kita susun buku gitu kan, dengan jarak tertentu kita susun berurutan. Nah, kemudian kita jatuhkan urutan
pertama. Yang di urutan pertama kita jatuhkan, maka efeknya adalah seluruh buku tersebut atau seluruh barisannya menjadi jatuh. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana? Itu adalah prinsip awal yang disebut dengan langkah awal. Jadi kalau kita jatuhkan yang pertama, maka apakah susunan yang kedua akan jatuh juga? Nah, seperti itu. Kemudian kalau langkah induksi adalah kita sembarang randomly kita memilih. Misalnya ada 100 buku yang kita susun dengan pola efek domino tadi, pola domino tadi. Kita misalkan jatuhkan salah satunya, misalnya kita jatuhkan yang ke-50 gitu kan. Pas kita jatuhkan yang ke-50, apakah nanti efeknya yang ke-100 juga akan jatuh? Nah, itu yang disebut dengan langkah induksi. Jadi langkah induksi itu mengacu, pertama adalah jatuhkan dulu yang pertama, apakah mengakibatkan yang kedua jatuh. Randomly kita pilih salah satunya, misalnya kita memilih ke-50 kita jatuhkan, apakah ke-51 juga jatuh? Kalau ke-51 jatuh, apakah yang ke-100 juga jatuh? Nah, konsep seperti itu. Oke, ini yang disebut dengan efek domino. Nah, sekarang kita disuruh menyelidiki nih. Ini masalah pertama adalah tanpa menggunakan alat bantu hitung, kalian disuruh merancang formula dari pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga 20, kemudian uji kebenarannya. Nah, lalu kemudian kalian bikin formula dari 1 hingga n, dengan n itu adalah bilangan asli. Jadi penjumlahan kan? Penjumlahan 1 sampai 20. Oke, kita coba. Kita coba penjumlahan 1 sampai 20. Kalian jangan menggunakan rumus deret aritmatika ketika SMP ya, jangan. Jadi kita bikin rumus sendiri, kita yang menemukan rumusnya. Seperti itu yang dikehendaki di prinsip induksi matematis kayak gitu. Jadi kita yang disuruh menemukan rumusnya, bukan kita memakai. Oke, sekarang itu adalah kita disuruh menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20. Oke, nah sekarang kita bikin nih. Kalian jangan menjumlahkan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 3. Nah, jangan seperti itu. Kita bikin pola. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau misalnya, ini kan 20 ini 19 ya. Kalau 1 ditambah 20 jadi berapa? 21. Jadi 1 tambah dengan yang paling akhir. Kemudian yang kedua dengan kedua yang terakhir. Yang ketiga dengan ketiga yang terakhir. Sampai pasangan yang terakhir. Pasangan terakhirnya berapa ya? Pasangan terakhirnya adalah 10 dengan 11. Ini ada pasangan terakhir. Semuanya udah terjumlah di sini. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 1 tambah 20 ada berapa? 21. 2 tambah 19, 21. 3 tambah 18 juga 21. Berarti di sini juga 21, 10 tambah 11 juga 21. Nah, sekarang 21-nya ini ada sebanyak berapa sih? Kalau kita lihat nih kan pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, berarti ini pasangan ke-10. Berarti ininya ada berapa? Ada 10 pasang atau disebut dengan 10 suku. Nah, sama kalau kita misalnya ngitung misalnya 3 kali 4. 3 kali 4 itu kan 3 kali 4-nya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu kan. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 itu kan berarti ada 4 suku 3-nya. Berarti 3 kali 4. Seperti itu kan polanya, nak? Nah, sama dengan ini. 21-nya ada 10 kali. Berarti sama dengan 21 kali 10. Nah, karena tujuan kita itu tidak menentukan nilainya, kalau nilainya kan sudah apa tuh? 21 kali 10 berarti 210. Tapi kita menentukan rumus atau formulanya, berarti kita akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, nilai yang kita ini harus kita kaitkan dengan pola kita, dengan deret barisan kita. Nah, sekarang 21, apa hubungannya dengan 20? 10, apa hubungannya dengan 20? Itu yang harus kita pikirkan. Sekarang, 21 dengan 20 apa hubungannya? Oke, betul. 21 itu adalah 20 tambah 1. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau saya ambil 21 itu adalah 20 tambah 1. Oke. Terus 10. Apa hubungannya dengan 20? 10 dengan 20 adalah 20
bagi 2. Oke, nah kita dapat pola nih. Nah, kita dapat pola. Nah, sekarang kita pikirkan, apakah pola ini juga akan berlaku jika dia 30, jika dia 100? Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya 100 bagaimana? Kita langsung ke 100 nih. Berarti deret yang jumlah bilangan asli pertama, 100 bilangan asli pertama. Jadi 1 tambah 37 sampai 98, 99, dan 100. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, ini kita sama, berarti 1 tambah 100, 2 tambah 99, 3 tambah 98, sampai pasangan terakhirnya yang berdekatan, bersampingan, adalah 50 dengan 51. Seperti ini loh anak. Nah, berarti ada berapa pasang nih? Kalau kita tambahkan kan, 101, ini juga 101, ini juga 101, ini juga 101. Berarti ada berapa pasang? Ini ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, sampai pasangan yang ke-50. Berarti berarti ada 50 suku. Artinya apa? Artinya adalah 101-nya sebanyak 50. Nah, sekarang apakah pola pikir yang kita pakai untuk yang 20 juga berlaku di 100? Nah, sekarang kita lihat 101 sama 100 apa hubungannya? Betul, hubungannya 101 sama ya. 101 itu adalah 100 tambah 1 gitu kan. Oke, nah 101 tadi adalah 100 tambah 1 gitu. 100 tambah 1. Dan 50 hubungannya dengan 100 apa? 50 itu 100 bagi 2. Nah, berarti ada hubungan lagi. Samakah polanya? Sama. Nah, berarti polanya sama. Berarti kalau kalian mau menjumlahkan 1 sampai N, kalian ketemu rumusnya. Sudah ketemu rumusnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N bilangan asli itu adalah, Ibu ulangi nih, kalau sampai 20, maka 20 tambah 1 kali 20 bagi 2. Kalau sampai 100, 100 tambah 1 kali 100 bagi 2. Kalau sampai N berarti N tambah 1 kali N bagi 2. Nah, akhirnya kita dapatlah rumus pola jumlah N bilangan asli pertama. Nah, oke, sudah selesai untuk masalah yang pertama. Kemudian kita menyelesaikan lagi masalah berikutnya, masalah kedua. Masalah yang kedua apa sih? Nah, ini masalah yang kedua adalah tanpa menggunakan alat bantu hitung, kalian disuruh rancang rumus yang formula yang memenuhi pola 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 10 kuadrat. Kemudian formula tersebut juga kalian gunakan untuk menghitung 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai 30 kuadrat. Wah, ini lebih sulit nih, karena berupa bilangan kuadrat. Jadi kita disuruh menentukan jumlah 10 bilangan kuadrat pertama. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang kita bikin nih. Kalau 1 kuadrat kan 1. 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. 10 kuadrat 100. 9 kuadrat di sini misalnya 81. Nah, kalau kita polakan seperti yang tadi nggak nyambung ya. Kan 100 tambah 1 101. 4 tambah 81 85 beda. Nah, berarti kan polanya berbeda nih.
nggak bisa pakai pola yang tadi. Nah, bagaimana polanya? Nah, kita pikirin nih. Karena angkanya besar, 1, 4, 9, 81, 100, berarti bilangannya ini bukan jumlahan. Bukan konsep penjumlahan yang dipakai. Kalau tadi kan konsep penjumlahan tuh. 100 tambah 1, 99 tambah 2 gitu kan, konsep penjumlahan kan. Nah, kalau ini karena angkanya jauh, 1 ke 4, 4 ke 9 itu kan jauh dan tidak beraturan, berarti dia ini sebenarnya termasuk deret geometri. Kalau dia deret geometri, berarti kita memiliki rasio. Nah, itu hal yang harus kalian pikirkan, yaitu bahwa kalau misalnya kalau kita ketemu bilangan dan bilangan deret bilangan tersebut tidak mengacu pada deret aritmatika, yaitu deret yang setiap selisih sukunya itu sama, nah berarti nanti konsepnya itu ke deret geometri. Deret geometri itu bukan selisihnya yang sama, tapi rasionya. Nah, berarti itu nanti kaitannya dengan rasio, kaitannya dengan perkalian, bukan penjumlahan lagi. Oke, berarti kita harus memikirkan nih, kalau 1 kuadrat adalah 1. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti adalah 1 tambah 4, berarti 5. Oke, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 1 tambah 4 tambah 9, berarti berapa? 14. Oke, sekarang 1 kuadrat, 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, berarti 1 tambah 4 tambah 9, tambah 16, berarti adalah 30. Perhatikan polanya. 1, 5, 14, 90. Kita cari nih, kita cari benar-benar polanya. Kita mulai dari angka yang 30 dulu. 30 hubungkan dengan 1, 2, 3, dan 4. Oke, 1, 2, 3, dan 4. 30 bisa ke 3, 3 kali 10. Gitu kan? 14 bisa ke 2, tapi 5 tidak bisa. 1 di sini nggak bisa. Oke, kita ambillah yang ujungnya dulu. Kita ambil ini yang kalian perhatikan. Oke, saya pakai spidol warna beda. Nah, kalian perhatikan yang ininya, angka-angka ujungnya. Karena kan tadi kita juga angka yang di ujung yang kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita angka-angka yang di ujung. Nah, kita pikirkan nih, kalau misalnya 30 itu 4 berapa kali berapa kali berapa misalnya. Kemudian 14, 3 kali berapa bagi berapa. 5, berarti 2 ya. 2 kali berapa bagi berapa. 1, berarti 1 kali berapa bagi berapa. Nah, sekarang nih kita perhatikan lagi nih. Kalau misalnya bilangan tersebut adalah nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya 4, hasilnya nanti 30. 4 hasilnya nanti 30. Berarti 3 nanti hasilnya 14. 2 nanti hasilnya 5. 2 nanti hasilnya 5, berarti nanti kita ambil di sini. Kalau misalnya di sini Ibu ambil supaya ada pola gitu kan, kita ambil misalnya 2, di sini ada 3, di sini polanya Ibu ambil 2, di sini Ibu ambil 4, di sini Ibu ambil 5 misalnya. Oke, lihat di sini polanya ya. Kita ambil 1, 2. 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Oh, kenapa Bu? Diambil 2 supaya ada hubungannya ya. Kita pokoknya pikirkan supaya ada hubungannya. Kalau kita punya 1, kita punya 2, kita punya 3, kamu punya 4. Nah, ini kita ambil misalnya 2. Karena 1 dengan 2 kan selisihnya 1. Oke, sekarang kita pikirin lagi nih. Kalau 1 kali 2 kan 2. Di sini tidak ada bilangan nih. Di sini misalkan nih kalau kita ambil 1 kali 2 kita kalikan dengan 3, di sini 6 ya, hasilnya kan 1 tuh. Oke, berarti 1, 2, 3, 6. Berarti kalau ini Bang 2, 3, 2 kali 3, 6. 6 bagi 6, 1.
Tapi hasilnya 5, di sini 5. Oke, sekarang 14. 3 kali 4 kan 12. Di sininya juga sama 6 misalnya. 3 kali 4 12. 12 bagi 6 2. Dapat 4 berarti harus kali 7. Nah, sekarang di sini 6 misalnya. 4 kali 5 kan 20. Ya kan? Bagi 6 berarti harus dikali 9. 4 kali 5 20, 20 kali 9 180, bagi 6 30. Oke, perhatikan polanya. Nah, dapat nih, ketemu nih mulai 1 2 3 6. 2 3 5 6. 3 4 7 6. 4 5 9 6. Nah, sekarang kalian lihat nih. 2 dengan 3 1 selisihnya. 3 dengan 5 selisihnya berapa? 2. 4 dengan 7 selisihnya berapa? 4 dengan 7 selisihnya 3, gitu kan? Kemudian 5 dengan 9 selisihnya 4. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Sekarang kita perhatikan yang ini. Nah, berarti kalau misalnya 5, kita tadi kan sampai 4 aja ya. Kalau 5 juga sama. 5 kali 6 kali 11 bagi 6 55 juga. Kalau 6, 6 7 13 bagi 6 juga sama 91. Berarti ada pola di sini yang bisa kita perhatikan. Kalau 1 dengan 2 hubungannya adalah 1. Berarti kan ini kan pola hubungannya adalah ini 6, ini 1 adalah satunya, 2 itu ada 1 tambah 1, 3 itu adalah 1 tambah 2. Oke, perhatikan polanya. Sekarang ini 2. 2 itu ada 2-nya, 3 itu adalah 2 tambah 1, dan 5 itu adalah 2 tambah 3. Bagi 6. Oke, nah sekarang yang ini. Yang ini adalah yang ini adalah 347 ini berarti 3. Ini 3 tambah 1. Ini berarti 3 tambah 4. Nah, ini lagi. Ini berarti adalah 4. 4 tambah 1. 4 tambah 5. Kalau kita perhatikan gitu kan, kalau kita perhatikan bahwa 1 2 3 berarti 1. Ini 1 tambah 1. Nah, 3 ini dapatnya dari 1 tambah 2 ini, gitu kan? Nah, 2 3 5. 2 3 5 berarti 2. 2 tambah 1. Nah, 2 tambah 1-nya tambah 2. Jadi tambah 3. Berarti kalau kita lihat polanya menjadi seperti ini. Kalau kita punya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 10 kuadrat. Ini kan menjadi pola seperti ini. Ini per 6. Ya kan? Kemudian karena ini 10 berarti 10. 10 tambah 1. Gitu kan? Oke, sudah? Ketikkan nih. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1. Nah, 9 dapatnya kan 4 dari 4 tambah 5, 7, 3 tambah 4, 5, 2 tambah 3, 3, 1 tambah 2. Berarti di sini gimana? Di sini berarti ini tambah ini kan? Nah, oke, berarti kita ketemu 10 tambah 10 tambah 1. Ya enggak? 10 tambah 10 tambah 1. Oke, sudah ketemu nih. Berarti ini adalah 10 kali 10 tambah 1 kali 10 tambah 1 20 ya, atau 2 kali 10 tambah 1 bagi 6. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkat 30? 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, sampai dengan 30 pangkat 2. Nah, berarti kan 30 tambah 1, lalu 2 kali 30 tambah 1 bagi 6.
Ya enggak? Pasti bingung nggak? Oke. Nah, sekarang lanjut. Kemudian bagaimana kalau N? Bagaimana kalau N? Berarti kalau 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, sampai dengan N pangkat 2, itu punya seperti ini polanya. Perhatikan. 10, 10 tambah 1, 2 kali 10 tambah 1 bagi 6. 30, 30 tambah 1, 2 kali 30 tambah 1 bagi 6. Berarti kalau N kali N tambah 1, gitu kan, kali 2 kali N tambah 1 bagi 6. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita masuk penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga N kuadrat. Kita uji kebenarannya, kebenaran formulanya. Nah, sekarang pernyataan kritisnya. Pertanyaan kritis, perhatikan penjumlahan bilangan berikut. Rancang formulanya. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugas. Ini adalah rancang formula untuk yang pangkat 3. Bagaimanakah formula untuk 1 pangkat 3, tambah 2 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, sampai 50 pangkat 3. Kemudian buktikan untuk N-nya. Lanjut ke prinsip induksi matematik. Prinsip induksi matematika, perhatikan di sini adalah prinsip induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian dalam matematika. Nah, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit. Tadi kan termasuk sulit ya, kalian harus membuktikan. Apalagi nanti kalau yang ini nih, ini yang pangkat 3, nih kalian bingung bagaimana polanya. Oke, nah sekarang ini efek domino tadi. Ini efeknya disebut dengan efek domino. Jika satu jatuh, maka yang lain akan jatuh. Nah, sekarang mungkin pada saat kalian masih kecil, kalian pernah bermain seperti pada gambar tadi ya, efek domino tadi, yang kartu kalian susun gitu kan. Nah, ini ada catatan historisnya dulu, bahwa pertama kali menggunakan induksi matematika itu dikemukakan oleh Francesco Maurolico. Jadi dia ini menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan bulat, dia membuktikannya juga. Nah, kemudian penggunaan ini juga sehingga kemudian membuktikan bahwa jumlah bilangan bulat positif ganjil pertama sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau kalian bertemu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, itu adalah polanya sama dengan N pangkat 2. Nah, ingat, dengan induksi matematik kita dapat melakukan pembuktian kebenaran bilangan asli bukan untuk menemukan. Jadi formulanya sudah ada, kemudian kita buktikan formula tadi benar atau tidak. Nah, itu disebut dengan induksi matematik. Kalau yang tadi kita menemukan formula loh, nak. Yang pertemuan awal tadi kita menemukan formula. Kalau induksi matematik bukan menemukan formulanya, tapi kita membuktikan formula tersebut benar atau salah. Nah, ada 2 prinsip yang harus kalian harus dilakukan. Yang pertama, langkah pertama atau langkah awal, kalian harus buktikan dulu jika N-nya kalian ganti dengan 1. Kalau pernyataan N sama dengan 1 benar, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kalian, atau induction step-nya adalah kalian memilih sebuah bilangan. Misalnya kalian memilih misalnya dari 1 tambah 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai 100 pangkat 2, kalian pilih misalnya 50 yang kalian ambil. Nah, kalau 1 pangkat 2 sampai 50 pangkat 2 itu benar, apakah pada saat 50 tambah 1 atau 51 pangkat 2 juga benar? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian memilih si K-nya ini nggak boleh yang akhir, nggak boleh yang terakhir, tapi harus yang di tengah-tengah, entah di tengah pas atau kalian boleh memilih sembarang. Pokoknya dia tidak boleh yang paling akhir, karena nanti apa? Karena nanti kita akan membuktikan jika pada saat K itu benar, maka pada saat K plus 1 apakah juga benar? Nah, seperti itu, naklah. Nah, jadi misalkan lagi nih, nih. Nah, kalau pembuktian tadi kedua-duanya benar atau kedua-duanya memenuhi, maka penilaian tadi bernilai benar.
Nah, kita buktikan yang ini tadi. Oh, yang ini tadi ya, yang meragukan tadi yang pangkat 2. Oke, misalnya yang pangkat 2 ini kita meragukan. Bener nggak sih? Ini rumusnya. Jujurkah ini rumusnya seperti ini? Gitu kan. Ragu-ragu. Karena ketika menemukannya lumayan sulit gitu kan. Nah, kita buktikan. Yang pertama, kita membuktikannya dengan induksi matematik ya. Kita buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, harus yang kita lakukan langkah awal. Langkah awalnya adalah langkah awal kita buktikan dulu jika P-nya 1 adalah benar. Nah, kita buktikan nih. Untuk N-nya sama dengan 1. Berarti kita masukkan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu bujurlah 1. N-nya kita ganti lom 1 lah. N-nya substitusi 1 lah. 1 tambah 1. 2 kali 1 tambah 1 bagi 6. Kita lihat nih. Apakah benar nanti? 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Bagi 6. Nah, sekarang apakah benar? 1 pangkat 2, 1 ya tadi ya. 1 pangkat 2 jawabannya 1. Nah, 1 kali 2 kali 3 adalah 6. 6 bagi 6 berapa? 1. Berarti sama? Benar? Oke, berarti dia benar. Berarti P1 bernilai benar. Oke, nah kalau sudah P1 benar, lanjut ke langkah berikutnya. Kita buktikan dulu. Kita misalkan PK benar. Maka PK plus 1-nya juga akan menjadi benar. Nah, jadi kalian misalkan dulu ini benar. Nah, ini akan kita buktikan. Apakah PK plus 1 juga benar. Nah, itu yang akan kita buktikan. Nah, sekarang kita masukkan ini ke K. Karena N itu terakhir, K itu berarti di tengah-tengah. Jadi kita masukkan. PK itu adalah 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, sampai dengan K pangkat 2. Ini berlaku ini rumusnya. Yaitu K kali K plus 1 kali 2K plus 1 bagi 6. Oke. Nah, sekarang ini sudah benar. Yang akan kita buktikan, akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, berarti kita ganti PK-nya, berarti kan 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, sampai K pangkat 2, sampai K plus 1 pangkat 2. Ini akan kita buktikan, ini si PK plus 1 tuh ini. Nah, nanti apakah ini nanti sama dengan yang ini tadi ya? Yang ini tadi, yang rumus yang ini. Nah, sekarang kita lihat nih. PK plus 1. PK plus 1 dari ini sampai ke sini, kan sudah kita buktikan yang ini jawabannya. PK, ini kan sampai sini adalah PK. Ini ada PK. Ditambah K plus 1 pangkat 2. Nah, ini PK lonak sudah 1 pangkat 2 sampai K pangkat 2 itu ada PK. PK sudah terbukti. Nah, kita akan membuktikan tadi, Ibu ulangi menulisnya di sini supaya kalian lebih jelas. Nah, ini kan membuktikan bahwa PN 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai N kuadrat itu rumusnya nanti N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Kita akan membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Ada dua langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah langkah awal, kita misalkan N sama dengan 1, buktikan bahwa P1-nya benar. Yang kedua, langkah induksi, kita memisahkan memisahkan N sama dengan K, PK-nya benar, maka akan kita buktikan bahwa jika N-nya sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 juga benar. Jika langkah 1 dan langkah 2 itu terbukti benar, berarti pernyataan ini yang akan kita buktikan ini bernilai benar. Seperti itu. Jadi kita ini hanya membuktikan pernyataannya saja ya, bukan menemukan rumusnya. Jadi induksi matematika itu membuktikan pernyataannya benar atau salah. Oke, yang pertama, untuk N sama dengan 1, P1 akan kita buktikan benar. Nah, ruas kirinya, kita ruas kiri sini, 1 berarti 1 kuadrat aja, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang ruas kanannya, berarti N-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1
kali 1 tambah 1 bagi 6. 1 kali 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 1 kali 2 kali 3, 6. Bagi 6 adalah 1. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan udah benar, berarti P1-nya adalah benar. Nah, sekarang langkah pertama sudah terbukti benar. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua, untuk N sama dengan K, PK-nya benar, akan kita buktikan PK plus 1 juga benar. Nah, kita ketahui bahwa PK-nya udah benar nih. Jadi si PK itu artinya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 sampai K kuadrat, itu sama dengan K kali K plus 1, 2 kali plus 1 per 6. Ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah bisa dipakai. Nah, yang akan dibuktikan bahwa PK plus 1 juga akan menghasilkan ini. Jadi kita ganti K-nya dengan K plus 1, K plus 1, K plus 1, tambah 1, karena tambah 1 rumus. 2 kali K itu berarti 2 kali K plus 1 tambah 1, karena K kita tidak K, tapi K kita adalah K plus 1, berarti semua yang K di sini diganti dengan K plus 1. Oke, paham? Nah, disubstitusi dengan K plus 1. Berarti K tambah 1, K tambah 1 tambah 1, berarti tambah 2. 2 kali K 2K, 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3. Nah, berarti kita nanti membuktikan ini sama dengan ini. Jadi ujungnya nanti jawabannya ini, harus ini. Kalau tidak ini berarti tidak benar. Oke. Nah, sekarang kita buktikan nih. PK plus 1. PK plus 1 itu adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, K kuadrat sampai K plus 1 kuadrat. Nah, 1 sampai K kuadrat ini adalah PK. Nah, kita ganti PK. Tambah K plus 1 kuadrat. Sedangkan PK tadi rumusnya sudah kita dapatkan, yaitu K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Itu si PK. Berarti yang ini sampai sini itu diganti dengan K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Sampai sini ya, diganti. Berarti sisa yang ini nih, sisa K plus 1 pangkat 2. Nah, sekarang karena dia sama-sama memiliki K plus 1, juga memiliki K plus 1, berarti kita keluarkan K plus 1-nya atau kita faktorkan. Kita faktorkan K plus 1, berarti di sini sisa K dengan 2K plus 1 dan 6. Nah, di sini karena dia K plus 1 kuadrat, berarti sisa K plus 1. Nah, sekarang yang di dalam kurung ini kita samakan penyebutnya. Karena di sini bilangan bulat, di sini pecahan, berarti kita ubah dia yang bulat ini menjadi pecahan. K plus 1 per 1 itu sama dengan 6 kali K plus 1 per 6. Nah, karena sudah sama penyebut, kita gabungkan aja penyebutnya. Setelah itu diapain? Setelah itu kita selesaikanlah. 2K kali K, 2K kuadrat. Tambah K kali 1, K. 6 kali K, 6K. 6 kali 1, 6. Nah, sudah ini kita sederhanakan. Karena K kuadrat dengan K itu beda, maka K kuadrat tetap 2K kuadrat. K dengan 6K sama, punya variabel K, berarti bisa ditambahkan. 1K tambah 6K, berarti 7K. Plus 6. Nah, berarti ini berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat sudah ketemu, berarti tinggal kalian faktorkan. Masih ingat difaktorkan? Berarti 2K kuadrat, 2 kali 6, 12, cari perkalian yang hasilnya 12, yang bila ditambahkan hasilnya 7, yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 yang bisa dibagi 2 adalah 4, berarti 2 di sini diletaroh. Karena 4 bagi 2, 2. Satunya lagi 4 kali 3 kan tadi, berarti satunya 3 taruh di sini. Nah, berarti K plus 1 kali K plus 2 kali 2K plus 3 per 6. Nah, samakah sudah? Samakah sudah? Samakah? Sudah sama? Berarti memang benar terbukti. Berarti terbukti bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, langkah 1 dan langkah 2 sudah kita buktikan keduanya memenuhi syarat. Maka berarti rumus ini PN 1 kuadrat sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 ini adalah benar. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip induksi matematika. Sampai di sini dulu. Pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan lagi menjelaskan lagi bagaimana cara menentukan pembuktian lagi prinsip induksi matematika.